Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam pandangan Islam, utang adalah amanah besar yang harus dijaga karena di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib dikembalikan. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencatat setiap transaksi, menghadirkan saksi dan menjaga keadilan agar tidak ada pihak yang terzolimi atau dilanggar haknya. Dalam hutang piutang, adab sangat diutamakan baik meminjam maupun menagih. Dan semuanya harus dilakukan dengan kejujuran dan itikat baik. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas panduan tentang hutang piutang menurut Al-Quran dan Sunnah agar setiap amanah dijalankan dengan adil, terjaga kehormatannya dan berbuah kebaikan bagi semua pihak. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi umat yang lebih berhati-hati dalam bertransaksi, lebih amanah dalam menunaikan hak orang lain, dan lebih jujur dalam setiap urusan hidup. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Selalu setia, selalu bersemangat ya. Hadir di kajian Gapai Kemuliaan. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai sudah hadir. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, pembahasan kita luar biasa, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, perkara hutang pihutang. Yang kemudian menarik Pak Kiai, kenapa dalam ajaran agama kita, Islam melihat utang ini adalah sebuah amanah yang sangat besar dan harus hati-hati betul dalam menyikapi hutang. Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, hutang itu hidup dan bertumbuh kembang bersamaan dengan peradaban manusia. Ketika manusia punya hajat hidup, punya keinginan hidup, tidak semua orang bisa memenuhi hajat hidupnya. Pada saat itulah yang namanya hutang. Awalnya itu meminjam, kemudian berkembang menjadi hutang piutang, berkembang lagi menjadi sebuah proses muamalah. Itu adalah hasil sebuah produk peradaban manusia. Ketika dia menjadi sebuah produk peradaban, maka harus diatur oleh peradaban itu sendiri, karena itu menyangkut nama baik, prestasi seseorang, bahkan harga diri seseorang itu bisa hilang ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hutang. Nah, di dalam Islam itu sangat diperhatikan, ya, bahkan dianjurkan. Dalam ayat suci Al-Quran secara tegas Allah memberikan pembekalan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, ya, bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubuh, maka hendaknya ditulis. Kata ditulis ini Mbak Mila, itu maknanya faktubuh itu salah satu di antara mereka atau keduanya bisa menulis dan bisa membaca. Ayat itu mengatakan wal yaktub katibun bil adli. Kalau memang dua-duanya nggak ada, harus diangkat seorang katib, seorang sekretaris, seorang saksi yang memberikan persaksian. Katibun bil adli, kalau sekarang itu notaris. Ya, maka buatlah perjanjian itu di hadapan seorang pejabat yang berkompeten secara hukum untuk menyatakan dan membuat perjanjian. Kemudian masih ayat yang sama, wal yaktub wal yumlil. Jadi tiga itu, menulis sendiri, ke notaris. Nah, yang ketiga ini wal yaktub wal yumlil. Kalau mereka itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka si katib itu setelah membaca kemudian mendikte, membacakan, ya, sebelum ditandatanganinya.
tiga yang prinsip dasar di dalam ayat ini memberikan penegasan apabila ila ajalim musamma, Bamila. Jadi kalau temponya itu lama. Jadi kalau temponya tidak lama, tidak ditulis tidak mengapa. Begini Mamila, biasanya orang luka hatinya kalau ketika dia minjam, kemudian ditulis dan disuruh tanda tangan. Mbak Mila kenal dekat sama saya. Kemudian ketika Mbak Mila ada hajat minjam, saya kasih 1 miliar. Pinjamnya 1 miliar. Masya Allah itu kalau atau nggak diikhlaskan aja Pak Kiai. Kemudian saya bilang, tolong ada tanda tangan. Orang itu luka, kalau pinjamnya itu sebentar. Minggu, 2 minggu, sebulan. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau dalam waktu dekat, nggak ditulis, nggak ada masalah. Jadi ila ajalim musamma itu yang dimaksudkan itu waktunya itu cukup panjang. Nggak boleh atas dasar kepercayaan, nggak boleh. Karena dia bisa meninggal. Dan itu nanti jadi masalah bagi ahli waris. Jadi ayat itu sungguh luar biasa memberikan penekanan. Karena itu hutang urusannya bukan cuma di dunia, tetapi sampai akhirat, maka dia termasuk amanah. Minallah. Ya. Amanah yang bahkan wajib ditunaikan ya. Tanggung jawabnya kepada manusia dan kepada Allah juga ya Pak Kiai. Ya betul. Pak Kiai, kalau kita melihat kemudian kan di Al-Quran, terutama secara spesifik terkait hutang piutang ini, Al-Baqarah 282, ini kan adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Hampir 1 halaman sendiri. Jadi kita melihat bahwa urusan hutang piutang ini bukan urusan kecil dalam agama kita. Nah, yang tadi Pak Kiai kemudian sebutkan, dalam ayat ini kemudian dituliskan bagaimana agama kita mengatur betul. Harus ditulis, harus ada saksi. Harus kemudian tempo waktunya juga menjadi pertimbangan. Sebenarnya hakikatnya kemudian kenapa kadang-kadang kita berpikir, apa ya kemudian asbabun nuzul, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Sebenarnya hikmah yang tersembunyi apa Pak Kiai untuk kita? Ya, Mbak Mila, di zaman kita ini, di era sekarang ini, perkembangan dalam dunia perdagangan berkembang yang disebut dengan jual beli inden. Jual beli inden, ketika kita menginginkan satu merek mobil, tetapi kita ingin dengan warna tertentu atau dengan modifikasi tertentu, maka kita inden gitu. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan salam. Bai'us salam di zaman Nabi itu sudah ada. Hanya saja bai'us salam itu bisa makanan, bisa benda, dan bisa jasa. Nah, pada masa itu terjadi di masyarakat Madinah di zaman awal-awal Islam itu, orang sudah terbiasa melakukan bai'us salam, jual beli dengan salam. Jadi syaratnya dalam bai'us salam itu pertama, kedua belah pihak jelas kepemilikannya dan kemampuan membayarnya. Yang kedua ada saksi. Yang ketiga spesifikasi dari benda-benda yang diindenkan itu harus disebutkan. Termasuk juga ya bilauan prestasi. Apa yang disebutkan. Apabila ini sudah dipenuhi, fal yaktub, hendaknya jangan cuma disepakati tetapi hendaknya dituangkan dalam sebuah draft yang disepakati untuk ditandatangani dengan pajak yang cukup kalau sekarang. Nah, itu awal muasalnya bai'us salam yang melahirkan turunnya ayat ini, bahwa terjadi masalah warisan itu dari lantaran hutang piutang, bai'us salam tidak ditulis. Nah, jadi kasus anak dengan anak dalam warisan itu pandangan Islam itu adalah sumber petaka bagi keturunan. Nah, jangan lupa Mbak Mina, ada yang bermasalah dengan hutang itu. Dalam salah satu hadis dikatakan nafsul mu'min ya mu'allakun ya hatta yaqdiyadainahu. Jiwa seorang mukmin itu tidak tenang, dia gentayangan sehingga dibayar hutangnya.
Tergantung. Mu'allakun itu bergentayangan itu maknanya bukan mereka seperti halnya setan yang tidak ada bertempat pergi ke sana ke sini, bukan itu. Tetapi dia tidak tenang di alam barzah apabila kehidupan dia melahirkan hutang. Nah, oleh karena itu itu yang dijaga oleh Nabi, itu yang dijaga dalam Islam. Jangan melakukan transaksi tetapi membawa resiko kepada keturunan. Masya Allah. Jadi sebenarnya menjaga, ayat ini kemudian menjadi sebuah refleksi bahwa Islam betul-betul menjaga sebenarnya ya. Bagi yang memberikan hutang maupun kemudian yang diberi hutang Pak Kiai ya. Supaya dua-duanya tidak terzolimi. Iya, tercatat karena umurnya dengan baik. kan nggak ada yang Iya, menjamin. betul. Ya. Dan kalau itu tadi ya, kemudian dari hadis yang disebutkan Pak Kiai, jika kemudian ada hutang yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilunasi, jiwa manusia ini kemudian akan bahasanya tergantung atau ya, tergadai gitu ya Pak Kiai. Maknanya dia tidak akan tenang. Masya Allah, luar biasa. Jadi Kasian. hati-hati. Jadi kalau ada kasus antar Segera keturunan, selesaikan. kasihan yang di alam barzah. Baik, oke. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita karena sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Nashwa Nadrah di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyayu Nashwanadra, mahasiswi aktif semester 3 Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Pertanyaan pertama, sejauh mana hutang wajib dipertanggungjawabkan? Apakah semua hutang itu wajib ditunaikan? Karena seperti yang kita ketahui, hutang itu bisa lahir dari suatu muamalah yang halal ataupun suatu hal yang fasidah, yang tidak dibenarkan dan merusak. Nah, apakah dua hal tersebut tetap wajib untuk kita tunaikan? Pertanyaan yang kedua, di zaman sekarang ini pinjol itu telah menyebar luas di semua kalangan, khususnya di mahasiswa. Bahkan ada yang berhenti kuliah karena menanggung malu atas tindakan debt collector ketika ia belum mampu untuk membayarkan hutang tersebut. Pertanyaan saya, apa kiat-kiat agar kita terhindar dari pinjal? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nashwa Nadrah di Jakarta. Pak Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana kemudian hutang wajib dipertanggungjawabkan meskipun misalnya kita ketahui hutang bisa berasal dari muamalah yang diperbolehkan maupun yang tidak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita bisa terhindar dari jeratan pinjaman online, karena sekarang ini kan kita banyak melihat kasus-kasus yang kemudian dari pinjol berakhirnya kepada sesuatu yang sifatnya tidak baik. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Dek Nashwa. Dalam hukum Islam maupun stelsel hukum dimanapun di dunia ini, tidak wajib membayar hutang bila hutang itu lahir dari muamalah fasidah. Hutang yang umpamanya hutang judi ya, duduk bersama main judi, walaupun itu di Las Vegas, itu secara hukum dia tidak wajib membayar kalau hutang itu dari sebuah muamalah fasidah, muamalah yang rusak, muamalah yang haram, tidak wajib. Adapun persoalan dia ditahan oleh security tidak bisa keluar sebelum hutang, itu bukan urusan tanggung jawab hutang, itu adalah konvensi di suatu tempat saja. Jadi pada dasarnya judi dan pinjam-meminjam dengan perjanjian rentenir yang ada bunganya misalnya, bunga dan lain sebagainya, pada dasarnya dia tidak wajib untuk membayar. Jadi kewajiban membayar ketika muamalahnya sahihah,
ya ketika muamalahnya sahihah, maka dia wajib untuk membayarnya. Kalau resiko tidak dibahas, tidak dalam kajian ini, Mbak Mila. Artinya gini, kalau orang buat sebuah muamalah fasidah, perjanjian yang rusak atas nama hukum, dia tidak karena berjudi kemudian dia tidak mau bayar, dia tidak melahirkan dosa karena tidak bayar hutang. Walaupun resiko dalam pergaulan pasti ada, ya itu tidak dalam aspek hukum yang sedang kita bicarakan. Di dalam pidana Indonesia kita, ya dalam perdata kita juga mengatur sedemikian itu, bahwa perjanjian yang rusak tidak memberikan resiko hukum. Ya. Nah, Pak Kiai, misalnya contoh, ada kemudian misalnya ada orang berhutang kepada rentenir begitu Pak Kiai, hutangnya 1 juta, tapi kesepakatan bahwa harus mengembalikan 1,5 juta. Nah, ternyata pada perjalanannya tidak mampu mengembalikan 1,5 juta. Artinya kewajibannya tetap dibayarkan pokok hutangnya saja atau seperti apa Pak Kiai? Iya, kalau memang pertama dia nggak boleh berhutang tidak boleh berhutang ke orang yang kita tahu dia rentenir. Jadi kalau dia melakukan 2 kali salah gitu loh ya. Kalau memang sesuatu yang dia tidak mengetahui tetapi pada akhirnya dia terjerat oleh rentenir, kewajiban dia cuma membayar pokok saja. Karena apa yang diperjanjikan yang rusak, maka secara hukum tidak memberikan efek hukum, akibat hukum tidak timbul. Tetapi resiko bermasyarakat, resiko bermuamalat dengan orang itu bisa jadi lebih keras. Karena mereka punya debt collector dan lain sebagainya. Tapi secara hukum seperti itu. Jadi umpamanya orang nggak mau bayar, dia yakini bahwa saya wajibnya cuma sesuai dengan yang dibenarkan saja umpamanya. Dan dia menerima resikonya itu lain masalah gitu. Ya. Jadi betul-betul hati-hati ya Pak Kiai ya untuk berhutang. Nah, pertanyaan kedua Pak Kiai, kita jawab terlebih dahulu. Bagaimana supaya kita tidak bermudah-mudahan terjerat dalam pinjaman online Pak Kiai? Ya, ini jawabannya luas sekali ya, karena apa itu meliputi banyak faktor. Yang pertama sebenarnya akar masalah dari hutang piutang itu adalah hedonisme. Setuju. Gaya hidup yang materialistis ini sekarang bukan cuma orang Eropa, Amerika, Asia, sekarang bagian negara-negara yang berlatar belakang agama pun juga nggak lepas dari hedonisme ini. Gaya hidup mewah, orientasinya materialistis, ini sebenarnya cikal bakal. Nah, kalau itu masuk ke mahasiswa, ke mahasiswi, dari lantaran tidak ada batas yang memberikan proteksi, dia melihat bahwa perkembangan di luar itu seperti itu. Manusia kalau setiap hari dia lihat keindahan, ya sesuatu yang mewah dan lain sebagainya, maka timbul kecenderungan ingin tampil beda. Itu. 15 abad yang lalu Al-Quran sudah diturunkan memberikan informasi itu, hedonisme itu. Dalam Al-Quran itu disebut dengan at-takatsur. At-takatsur ya. Takatsur, alhaakumut takatsur. Yang membuat lalai kalian terhadap Allah itu takatsur. Takatsur itu walaupun secara bahasa bermakna berlomba saling memperbanyak, memperlomba paling banyak, tapi pada hakikatnya itu adalah hedonisme. Secara mentalitas dia melihat kebahagiaan duniawi itu materi gitu loh. Padahal sesungguhnya tidak. Ya, nah itu mengapa kalau di Indonesia Ramadan itu oleh kaum Nahdiyin itu dibudayakan membaca ayat itu setiap malam. Setiap taraweh sebenarnya banyak orang yang terlupakan ketika mau lebaran, terpedaya, hutang sana, hutang sini, sampai terjerat hutang termasuk dengan pinjol itu tadi. Nauzubillah. Karena kan kita melihat betul tadi yang seperti disampaikan, tidak hanya bahkan mungkin berhenti kuliah, tadi yang seperti disampaikan oleh Najwa, ada kasus-kasus akhirnya karena tidak bisa membayar hutang pinjol, akhirnya harus bunuh diri misalnya, nauzubillah Pak Kiai. Jadi kerusakan moral itu, kerusakan karena hutang itu juga luar biasa gitu. Jadi ini perlu hati-hati. Nah Pak Kiai, tapi kan sebenarnya dalam Islam
berhutang itu boleh gitu kan. Ya. Nah sebenarnya batasannya seperti apa Pak Kiai? Boleh berhutang untuk kondisi seperti apa? Dan jangan berhutang ketika misalnya diperuntukkan untuk apa Pak Kiai? Iya, Nabi secara tegas mengatakan la tuhinu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan menteror diri kalian setelah aman. Jadi kita nih sudah diberikan aman oleh Islam, itu memberikan, menjamin keamanan. Jangan teror diri kita itu setelah kita diberikan keamanan dengan Islam. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah wa madzaka? Apa yang dimaksud dengan menteror jiwa itu tadi? Rasul secara tegas mengatakan adain, hutang. Hutang itu menteror kehidupan manusia. Ya. Nah, ketika dia hutang itu menteror, maka seyogianya dia jangan lakukan. Karena pasti tidak tenang, makan tidak nikmat, tidur tidak jenak. Kalau punya hutang. Jadi sudah diberitahukan bahwa at-takasur, hedonisme itu pangkal kerusakan. Bahkan kerusakan alam semesta itu. Kalau sekarang kita bisa lihat di nyata ya, kasus di banjir di Sumatera Barat maupun Utara. Kemudian illegal lodging dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan dengan kehidupan. Pengen meraup sebanyak seluas mungkin. Jadi petakannya ini hanya yang ditunjukkan, di lain-lain hal banyak resiko, rusak ekosistem dan lain sebagainya yang menjadi mudarat bagi kehidupan manusia itu. Gara-garanya utang itu luar biasa. Jadi Mbak Mila, dalam dunia bisnis, semakin pengusaha itu besar, semakin besar hutangnya. Nah, kan istilahnya begitu. Untuk ekspansi bisnis, supaya kemudian aset kita juga lebih besar. Ya. Nah, dia sebenarnya, kata Nabi, dia menteror dirinya sendiri. Ya Allah, betul. Baik. Pak Kiai, nanti kita akan lebih kupas lagi terkait bagaimana kemudian bahayanya ketika kita tidak berhati-hati dalam melihat hutang. Di segmen berikutnya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Utang, Amanah yang Harus Ditunaikan. Pak Kiai, bicara soal utang, sebenarnya kita paham betul, di awal sudah sebutkan bahwa masalah hutang itu kan boleh, mubah dalam agama kita. Sebenarnya hakikat dari hutang sendiri itu apa Pak Kiai? Apakah memang ya bolehlah asal pokoknya memenuhi segala kehidupan, segala kebutuhan, artinya mau primer mau sekunder, atau memang ada unsur misalnya harus membantu atau ada unsur untuk saling tolong menolong Pak Kiai, seperti apa? Iya baik, sebenarnya hal-hal yang sifatnya primer, ya kebutuhan makanan pokok, jadi sandang, pangan, papan, hal yang sifatnya primer itu boleh meminjam. Tetapi dalam kebolehan meminjam itu ukurannya adalah kemampuan membayar. Kemampuan membayar dan aset yang dimiliki. Artinya kalau hutang itu tidak lebih besar dari asetnya dan dia punya tandonan, artinya pekerjaan, honor atau gaji yang memungkinkan untuk dibayar, bagi seorang suami yang punya istri dan anak meminjamnya wajib. Karena dia bertanggung jawab kepada istri dan anaknya untuk memberi makan dan penghidupan yang layak. Jadi nggak boleh begini, suami bilang, besok kita puasa ya, besok nggak usah ini, kita puasa dan kita mesti ridho berbuka dengan air putih itu. Suami nggak boleh mengatakan itu, dia mesti membolehkan buat dirinya sendiri, tapi tidak boleh buat anak dan istrinya. Karena itu bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Nah, jadi kebolehan yang sifatnya primer itu nggak boleh menelantarkan anak dan istri. Itu ya maknanya.
Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sekunder itu mesti lebih teliti lagi. Artinya yang sifatnya sekunder, pengen punya rumah lebih bagus seperti orang, pengen punya kendaraan yang lebih bagus, mengembangkan usaha, hal-hal yang sifatnya sekunder sebenarnya tidak diminta. Ya, sebenarnya tidak diminta oleh Nabi orang itu berhutang. Jadi kalau bisa jangan berhutang. Ada sebuah catatan sejarah dalam peradaban awal Islam, Nabi melarang orang berhutang itu dengan cara, karena hutang itu sampai dibawa mati, maka Nabi mengatakan siapa yang meninggal punya hutang, ya maka aku tidak mensolatkan jenazahnya. Maka berapa banyak orang yang mematuhi apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak berani berhutang. Tetapi orang yang terdesak dia masih juga diam-diam berhutang gitu. Maka oleh Nabi dirubah, strategi dakwanya dirubah. Ya, siapa yang punya hutang, kemudian sampai wafat dia tidak membayar, aku yang membayarnya. Maka sahabat takut dengan memberi beban kepada nabinya hutang yang dia buat itu. Jadi ini dalam metode dakwah kita maknanya kalau dalam satu metode yang kita gunakan tidak mempan, kita jangan menyalahkan. Rubah pendekatannya. Maka dengan cara siapa yang punya zakat, man lahudain, ya fahuwa ilayya, siapa yang punya utang itu utangnya utangku, maka orang takut. Sahabat-sahabat tidak berani berhutang karena khawatir ketika meninggal Nabi terbebani. Jadi betapa pesannya jangan berhutang, jangan berhutang, jangan berhutang. Sekarang kerudung aja diutangin Mbak Mila. Betul. Di Apalagi istilahnya, taklim. betul Pak Kiai, ada istilah pay later juga. Jadi nggak apa-apa beli dulu, nanti bayarnya kemudian. Itu kan sebenarnya juga bagian dari hutang ya Pak Kiai. Sama. Itu sebenarnya metode hedonisme itu luar biasa. Takatsur itu wajahnya itu sudah bermacam-macam. Ya. Jadi sebenarnya hutang itu boleh, itu tadi quote unquote syaratnya adalah untuk kebutuhan primer, terdesak dan memang betul-betul darurat ya Pak Kiai. Dan aset atau tandonannya harus ada, betul. Dan jangan kemudian berhutang hanya sekedar untuk gaya hidup, menambah lagi. Jangan. Atau berpamer-pamer ria, gitu ya, itu nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap-sikap yang seperti ini. Nah Pak Kiai, bagaimana kemudian kalau ada orang yang berkata gini, ya memang saya tuh lagi butuh duit gitu, tapi siapa sih yang mau minjemin hari gini tanpa bunga misalnya, makanya saya prefer untuk hutangnya ke pinjol deh karena gampang gitu, atau misalnya pinjem ke rentenir lah kan gampang, tinggal nggak perlu pakai syarat apa-apa, tinggal fotokopi KTP atau menyerahkan KTP sudah uang cair gitu. Kan ini tuh sudah mudah gitu. Nah ada orang yang kemudian bermudah-mudahan dalam berhutang dengan alasan seperti itu. Nah bagaimana kemudian ini yang salah di mana Pak Kiai? Harus seperti apa kita menanggapi hal ini gitu? Ada yang disebut dalam beragama itu tasahul, menggampangkan, mengentengkan. Dalam dunia hadis saja, salah satu yang menyebabkan hadis itu bisa jadi jatuh derajatnya, jadi dhaif, kalau perawinya itu tasahul, mudah mengatakan sesuatu tanpa melakukan penilaian dan klarifikasi sebelumnya itu. Itu bisa jatuh derajat hadisnya itu. Itu ternyata menjadi standar dalam penilaian bermasyarakat. Itu kan sebenarnya tasyahul dia itu. Nggak ada yang tahu saya berhutang. Syaratnya tidak gampang, tidak menyulitkan dan cepat gitu. Ini adalah ciri dari tasyahul. Dia tidak tahu yang mudah awalnya itu karena dia bergandengan kesulitan akan menyusul. Konsepnya itu inama al usri yusra gitu loh. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ini dibalik. Kemudahan yang dia dapat dengan model tasyahul dengan 3 itu, resikonya dia mengetam yang berat. Itu kan sebenarnya melawan arus, ya, melawan arus. Jadi tasahul itu adalah pola, gaya yang nggak boleh kita memilikinya, anggap enteng. Artinya melakukan sesuatu itu tanpa
pemikiran yang matang. Oke. Ya. Jadi PR buat kita semua bahwa sebisa mungkin kita tidak mudah dalam itu berhutang tadi. Tapi di sisi lain Pak Kiai, bagaimana ketika kita kemudian yang memberi hutang? Apakah memang ada keutamaan atau kemuliaan sendiri ketika kita itu menghutangkan uang kita atau harta kita kepada orang lain dengan bermaksud tolong menolong, ini kan juga dapat pahala yang luar biasa juga kan Pak Kiai? Ya, dia bisa jadi pahlawan. Orang yang memberikan, ada orang nggak mau meminta Mbak Mila. Iya. Itu sangat dipahami. Orang nggak meminta, dia maunya pinjam. Supaya dia tidak jatuh di hadapan orang yang dia sedang hadapi. Kemudian orang yang meminjamkannya memang dia tulus ingin memberikan bantuan karena posisi itu bisa jadi oleh siapapun. Ketika dia meminjamkan, sudah temponya sudah ditentukan, dia tidak ada riba di situ, maka dia sebenarnya menjadi pahlawan. Dan dia bisa beruntung mendapatkan pahala ketika dia mengembangkan, dia bisa punya usaha, dia bisa mengurusi anak keturunannya. Apalagi ada anak yatimnya, dengan bantuan yang dia berikan, dia dapat pahala. Tetapi kalau lebih dari membantu itu sebenarnya yang mesti kita pikir, meminjam atau meminjamkan. Jadi ada pahala kebaikan juga yang bukan mungkin sih, pasti kita dapatkan ketika kita termasuk membantu. Jariyah, termasuk sedekah jariyah itu meminjamkan seseorang yang seseorang itu dipakai usaha untuk kepentingan kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Dan pada saat misalnya orang yang kita pinjamkan belum mampu untuk mengembalikan uangnya Pak Kiai, apakah bahasanya kita juga masih mendapatkan pahala sedekah Pak Kiai? Dalam pinjaman syariah itu, kalau dia, dan itu sudah digunakan oleh konsep-konsep ekonomi syariah. Bila dia sudah prestasi pada tempo bayarnya, maka diberi tempo lagi. Jadi diberikan waktu lagi yang cukup, sehingga dia angkanya, jaraknya diberikan tempo. Jadi tidak diambil, tidak seperti halnya yang konvensional di tengah jalan, motornya ditarik. Mobilnya ditarik, tidak seperti itu. Dalam Islam itu dia berkonsultasi. Kalaupun turun ke anak, anaknya ditanya berapa sebulan kemampuannya. Nah, itu salah satu kemudian adabnya. dipanjangkan. Baik. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Utang Amanah yang harus ditunaikan. Pak Kiai, bagaimana kemudian kita harus bersikap misalnya kita memberikan hutang? Kadang-kadang yang diberi hutang ini jauh lebih galak ketika kita tagih. Bukannya segera kemudian melunasi, tapi kadang-kadang itu tadi lebih emosional. Bagaimana kita harus menghadapi supaya hati kita itu juga lapang? Ya, memang rumit ya Mbak Mila, karena biasanya orang yang terjepit, jadi orang yang miskin, orang yang terjepit, dia nekat dan kurang perhitungan akalnya. Oleh karena itu, ketika kita jadi yang berpiutang, yang memberikan hutang kepada orang lain, pada awalnya kita sudah buat prediksi. Analisis. Jadi buat analisa, oh ini mah kalau pinjam 10 juta sepertinya berat. Ya, teman sahabat kita ini kita menilai dari pekerjaannya, kemudian kondisi objektifnya seperti ini, maka kita jangan berikan kalaupun kita punya 10 juta. Karena ketika kita memberikan 10 juta itu maknanya kita sombong dalam membuat analisa itu. Maka kita berikan, saya bisa minjamkan cuma setengah ini. Ketika kita pinjamkan setengah, itu pun dengan kesiapan kita, bahwa sebenarnya kalau dia meninggal, kalau dia tidak bisa bayar, maka apa yang mesti kita lakukan? Maka kita menjawabnya, ya sudah sedekahkan saja. Bila dengan dua pendekatan pemahaman ini kita mau melakukan, maka itu yang kata Nabi, ya tadi la tukhinu anfusakum. Kau jangan teror dirimu.
menteror di situ bisa jadi yang berhutang atau yang berpiutang. Nah, jadi kita minjamkan juga buat dulu analisanya seperti itu. Jangan asal juga ya kasih gitu misalnya. Jangan, salah, nggak boleh. Jadi dengan cara yang semacam itu, semua kemungkinan sudah kita perhitungkan secara baik. Pak Kiai, ini pendapat saya ingin kemudian Pak Kiai mungkin memberikan pandangan. Kadang-kadang saya berpikir begini, karakter seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana kemudian dia menjalankan amanah hutang. Jadi kalau misalnya kemudian orang ini komitmen, tanggung jawab untuk bisa kemudian mengembalikan tepat waktu misalnya, ataupun kalau tidak mampu beliau memberikan pendapat gitu, alasan, itu artinya ini orang betul-betul amanah. Tapi ketika misalnya beliau mangkir, tidak bisa kemudian mengembalikan atau bahkan pura-pura lupa gitu ya, ini bisa jadi orangnya memang tidak bisa bertanggung jawab. Apakah itu juga bisa dijadikan hujah juga Pak Kiai, bahwa memang orang tuh bisa dilihat karakternya dengan urusan hutang ini Pak Kiai? Iya bisa, boleh. Walaupun itu hampir mendekati suuzon ya. Iya kadang-kadang. Tetapi biasanya memang karakter itu akan kecenderungannya semacam itu. Apalagi kalau sering kita dengar gitu, masyhur namanya pandai berhutang tidak pandai membayar mamanya. Kalau dia berhadapan dengan kita, maka ya itu tadi sikapnya jangan berikan semua, dan kita sudah siapkan bila hal itu tidak lagi memberikan keuntungan, ya sudah kita sodakohkan saja. Oke, jadi hati kita juga nggak rungsing Pak Kiai ya, gitu ya, lebih lapang menghadapi yang seperti itu Pak Kiai. Kadang-kadang malah kita misalnya ketika kita memberikan piutang nih, kita malah agak sungkan nagihnya. Aduh, mana misalnya saudara sendiri lagi atau keluarga sendiri, rasanya tuh kayak nggak enak takut gitu. Apakah ini nggak apa-apa Pak Kiai, atau justru malah harus nagih? Oh boleh, kita menagih itu kan maknanya kita sayang sama dia. Ya kalau kita mengingatkan dia, itu bagian dari peduli kita. Kalaupun kita mau menagih, Mbak Mila, jangan menyebut hutang. Jadi orang sebenarnya ketika kita datang ke rumahnya, sebenarnya dia sudah sama dia menegur untuk bayar hutang sebenarnya. Jadi nggak usah kita sebutkan kata hutang, angkanya, kapannya, kita lagi butuh. Ketika kita datang, kita yang datang menjumpai, itu sebenarnya kepalanya itu sudah kena godam gitu. Dia sudah diingatkan benar. Kalau dia sadar bahwa sebenarnya betapa baiknya ini Mbak Mila, dia nggak menyebutkan hutang, dia tidak menyebutkan angka, dan dia tidak minta dikembalikan, dia tidak mengingin, tetapi saya sudah merasakan untuk itu. Dan pada saat itu dia yang akan buat pengakuan. Minta waktu kah, atau kondisinya yang digambarkan dan lain sebagainya. Jadi mengingatkan itu tetap hukumnya wajib ya Pak Kiai, jangan karena sungkan. Bagian dari sesuatu yang dia nggak boleh melakukan kesalahan. Kalau niatnya itu pura-pura lupa terus gimana Pak Kiai? Artinya gini, ada batasan kemudian ya sudah. Berapa kali kita harus mengingatkan, kemudian kalau memang sulit ya udah ikhlaskan. Nah kalau kita tidak bisa menegur dengan cara yang seperti itu pun masih kita dianggapnya nggak mampu, bisa bikin dengan surat, bisa dengan WA, dengan memilih bahasa yang terbaik, yang terhalus. Itu ininya. Jadi Mbak Mila itu ada sebuah pedoman nih para pemirsa, boleh dipedomani dalam kehidupan kita. Nabi dalam salah satu sabdanya itu mengatakan ini, idza faraqad dunya wa huwa bari'un min thalathin dakhala jannah. Siapa yang meninggalkan dunia ini dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia bisa masuk surga. Yang pertama, minal kibri, orang itu terlepas dari sombong. Jadi kalau orang tidak sombong, sepertiga hidupnya sudah masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, gulul. Gulul itu berkhianat itu tadi tuh, pura-pura lupa. Nggak ya kenal. udah pura-pura lupa, dia sepertinya nggak bermasalah gitu. Itu termasuk gulul, berkhianat gitu. Nah yang ketiga, wadain. Hutang lagi. Ya, jadi kalau orang tidak punya hutang, itu sebenarnya kan ya 1/3 dia sudah memasukkan dirinya ke dalam surga. Kalau nggak punya hutang. Masya Allah, Masya Allah.
Itu sudah saya bilang itu kunci kehidupan ya Pak Kiai. Udah pegang erat-erat aja 3 poin ini ya Pak Kiai ya. Udah yakin dah insya Allah. Walaupun butuh Pak Kiai, aduh tetangga punya mobil baru, punya kulkas baru. Kok rasanya hati pengen juga gitu, tapi nggak punya duit, jadi tahan egonya. Gitu. Kalau kita pingin seperti itu, maka kita bangun sholat malam. Oh, Masya Allah. Kita minta, walaupun di langit tidak ada mobil, kita minta. Dan kita mintanya jangan mendikte Tuhan. Kadang-kadang kita ya Allah, tetangga mobilnya baru, ya Allah rumahnya baru. Itu bagian yang nggak boleh mendikte. Jadi kita bilang, ya Allah, seandainya memang aku bisa diberikan rezeki sebanyak dia, berikanlah yang banyak, yang halal berkah. Bila dengan harta itu jauh darimu, jadikan aku seperti ini saja. Kalau berani dia mengatakan itu, maka dia merasakan fayajidu halawatal iman. Pada saat itu dia akan merasakan manisnya beriman. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kalau berani mengatakan itu. Harus mulai lagi ini kayaknya bangun malam nih. Pak Kiai, terakhir, pertanyaan terakhir juga sebagai penutup. Pak Kiai, bagaimana mungkin kalau banyak di antara kita, mungkin saya, pemirsa yang di rumah yang tengah menyaksikan Gapai Kemuliaan, yang qadarullahnya masih terjebak dalam hutang, dan mungkin tidak sedikit. Ada rasa mungkin, aduh bisa nggak ya, mampu nggak ya? Apa yang mungkin bisa Pak Kiai sampaikan untuk memberikan harapan bahwa insya Allah kita pasti bisa menyelesaikannya? Dalam hadis sahih, Nabi pernah terhimpit oleh kebutuhan, sifatnya primer. Maka beliau meminta kepada orang Yahudi beberapa syair. Syair itu gandum yang murah. Mungkin kalau di sini beras yang perak gitu ya. Karena memang beliau tidak mau yang mahal. Tetapi orang Yahudi itu tidak berkenan. Maka Nabi mengatakan, azhibu dir'i, bawalah ini baju besiku, ya, sebagai jaminan. Tadi kita sudah bahas di awal bahwa awal bai'us salam, beli inden yang semacam itu, membeli dengan bayar hutang itu, sudah dikenal di zaman Nabi. Tapi pada saat Yahudi itu tidak yakin, maka diberikan baju besi sebagai jaminan. Oleh karena itu dia dimasukkan dalam hukum gadai. Karena Nabi memberikan tandonan itu tadi. Dan qadarullah, Mbak Mila, Nabi wafat, baju besinya itu, dir'unnya itu belum ditebus. Maka yang dilakukan, ini bagus para pemirsa, yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan lainnya, cepat mengumpulkan uang, membebaskan hutang Rasulullah dulu. Jadi kalau ibu bapak kita meninggal, kalau kita bisa melakukan itu bagus. Kalau enggak, niat, bilang sama saudara, hutang bapak tanggung jawab saya anak tertua. Dan itu yang dia katakan, bila ada hutang piutang itu tanggung jawab saya. Maka bapaknya, ibunya yang meninggal itu sudah tidak punya hutang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu tadi. Dan ketika kita punya keinginan kuat untuk mau membayar hutang, Allah pasti akan mudahkan ya Pak Kiai? Mudah. Pasti Allah akan bantu, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini, luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harista undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.